Pemirsa Intens Investigasi, kebahagiaan tengah menaungi keluarga besar Rizky Bilar dan sang istri Lesti Kejora yang akhirnya hajatnya dalam membantu warga muslim yang terdampak akibat insiden kemanusiaan di Palestina benar-benar terwujud di hari Selasa 26 Maret 2024 kemarin. Ya, seperti diketahui merelakan sebagian harta yang dimilikinya, yaitu berwujud sebuah mobil dari brand kenamaan asal Jerman yang telah dimilikinya sejak tahun 2014 silam. Di balik mobil yang dijual Bilar seharga 350 juta tersebut, ternyata cukup memiliki historikal yang mendalam bagi suami Lesti Kejora tersebut. Lantas seperti apa cerita Bilar di balik mobil berwarna full putih yang telah dimilikinya selama 10 tahun silam tersebut? Benarkah pula niat baiknya langsung dibayar lunas pasca Bilar mendapatkan hadiah spesial dari warga masyarakat di Palestina? Dan seperti apa pula Bilar mengklarifikasi tudingan yang sempat beredar luas, di mana ia dituding memperhatikan seorang selebriti bernama Aziza Salsa dalam sebuah acara beberapa waktu lalu? Benarkah Bilar sebenarnya memiliki ketertarikan dengan istri dari pesepak bola Pratama Arhan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sepertinya memang tak ada kebahagiaan yang paling menggembirakan bagi seorang umat muslim di seluruh dunia selain bisa membantu sesama muslim yang tengah membutuhkan, apalagi terdampak besar akibat kemalangan yang terjadi di negara mereka. Ya, hal ini yang tengah dirasakan oleh aktor kenamaan tanah air yang juga suami dari pedangdut Lesti Kejora, Rizky Bilar, yang kemarin baru saja dikunjungi oleh seseorang yang membeli mobil yang dijualnya dan semua keuntungan seluruhnya akan dipergunakan untuk membantu warga muslim yang terdampak akibat perang di Palestina. Berhasil menjual mobil yang dimilikinya tersebut melalui metode lelang dan terjual di angka 350 juta rupiah. Bilar ditemui tim Intens Investigasi usai bermain futsal kemarin, mengaku senang niat baiknya akhirnya terwujud dan segera dapat direalisasikan dalam. Itu yang cukup unik adalah Rizky Bilar menceritakan cukup memiliki banyak historikal dari mobil bermerek brand kenamaan asal Jerman tersebut yang menurutnya dibelinya di awal-awal karirnya di dunia entertainment tanah air. Suami dari Lesti Kejora ini pun menambahkan, mobil tersebut cukup memiliki peranan penting dalam proses percintaannya dengan sang istri karena mobil tersebut juga menjadi kendaraan pertamanya yang diajak untuk melakukan pendekatan dengan pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat tersebut. Meskipun begitu, dengan sejuta kenangan yang dimilikinya dengan mobil yang full berwarna putih tersebut, memang tak lantas membuat Bilar tak ikhlas melepaskannya. Bilar pun bahkan menambahkan tak seberapa penting berapa hasil dari penjualan mobil tersebut, asal dipergunakan untuk kebutuhan yang baik. Kenapa mobil pertama? Karena itu punya historical sendiri ya. Itu mobil yang punya sejarah bagi saya. Mobil pertama saya saat itu. Terus saya sempat mention juga bahwa itu mobil pertama dan terakhir saya yang mohon maaf riba dulu. Jadi itu akhirnya sedikit cerita, itu mobil pertama saya yang kredit dan satu-satunya alhamdulillah. Ketika saya menutupnya, ketika saya melunasinya,
setelahnya banyak banget keberkahan yang datang. Jadi maksud saya, pesan saya di sini adalah untuk masyarakat yang menurut kemampuannya masih dirasa mampu untuk terhindar dari riba, ya mudah-mudahan kita bisa menghindari riba ya. Amin. Bang, artinya udah ikhlas juga ya, Bang? Dan apa namanya? Dan insya Allah ketika kita menutup riba, akan diperluas lah rezeki-rezekinya dari Tuhan. Karena saya sudah melaksanakan langsung, sudah membuktikannya langsung. Begitu saya lunasin mobil, saya terhindar dari riba, saya lepas dari jeratan riba, setelahnya banyak banget keberkahan yang datang, termasuk saya akhirnya dipertemuan sama seseorang yang akhirnya menjadi saya. Ya kan dari awal ketika saya udah meniatkan untuk menjual, untuk mendonasikan itu semua ke saudara-saudara di Palestina yang membutuhkan, ya pasti insya Allah saya memang udah ikhlas dari awal. Pasti dia support meskipun dia kadang ya itu. Padahal perempuan terakhir yang beli mobil itu aku ya saya gitu. Karena memang itu kan mobil yang saya gunakan pas lagi masa-masa PDKT ya teman-teman. Apa namanya, pas mobil pas yang saya gunakan pas masih lajang gitu. Berapapun nilainya sebetulnya yang penting niat kita ikhlas, dan mudah-mudahan insya Allah bisa diterima oleh masyarakat sana. Mengutip sebuah kalimat bijak yang mengatakan jika kebaikan dibalas dengan kebaikan yang serupa, aksi terpuji yang dilakukan pemilik nama asli Muhammad Rizky Bilar ini pun memang terbukti dibayar lunas. Pasca Bilar mendapatkan rasa terima kasih dari warga masyarakat Palestina dengan diberikan sebuah sorban asli dari sana beserta sebuah kurma. Menanggapi hal ini, Bilar pun mengaku bahagia karena estafet kebaikan yang dimulai olehnya ternyata diteruskan dan mendapatkan cukup banyak respon positif dalam hal ini. Iya, tadi dikasih sorban, dikasih korma juga dari masyarakat dari asli Palestina ya teman-teman, dari Bang Onim. Luar biasa Bang Onim, mudah-mudahan ya amalan estafet dari kita, dimulai dari saya, kemudian dilanjutkan oleh Kang Febri ya selaku yang membeli mobilnya, dan hasil penjualannya diteruskan oleh Bang Onim. Insya Allah ini bisa menjadi amal jariah juga, menjadi sesuatu yang nantinya akan bermanfaat buat warga Gaza. Sementara itu, di tengah kabar bahagia dan kebaikan yang dilakukannya untuk warga masyarakat Palestina, sejak permasalahan lama yang dialaminya, sosok Rizky Bilar memang seolah tak pernah sepi dari kabar miring yang dialamatkan kepadanya. Terbaru, Bilar ramai menjadi perhatian publik karena diduga memperhatikan sosok selebriti yang juga istri dari pesepak bola Pratama Arhan, Aziza Salsa. Ya, dalam video yang beredar di sosial media, Bilar dalam sebuah acara di awal memang sempat mengajak ngobrol salah satu rekannya, dan kemudian tampak melirik ke sebelah kanan, di mana di sana tampak Aziza cantik menggunakan baju gamis panjang berwarna hitam dengan penutup kepala berwarna senada. Sempat kembali menengok ke depan sesaat, tak lama Bilar pun tampak kembali melakukan aksi serupa, namun dengan jarak waktu relatif lebih singkat. Disinggung mengenai hal ini, Bilar yang ditemui di tempat yang sama menuturkan, ia dan Ziza sebenarnya memiliki hubungan yang dekat, yaitu sebagai teman, dan bahkan Azizah pun sempat main ke kediamannya bersama rekannya yang lain untuk menghabiskan waktu bersama dengannya. Sementara itu disinggung mengenai berita miring yang seolah tak pernah sepi menerpanya, Bilar menuturkan tak mau berkomentar banyak. Ia menyerahkan semua kepada orang yang melakukan fitnahan kepada dirinya, terlebih di bulan baik seperti Ramadan kali ini. Biarin aja. Nyebut nama Rizky Bilar rame soalnya. Kalau dibilang gue lirik, itu sebetulnya kita itu ada Riza, ada gue, dan memang gue dari dulu udah temenan juga sama Zizanya. Cuma memang nggak saling follow aja. Bahkan Ziza juga gue sempat klarifikat di Twitter bahwa beberapa kali dia bahkan sempat main ke rumah juga bareng sama Haris, Adi Sky,
dan teman-teman lainnya gitu. Jadi memang sebetulnya kita satu circle juga, cuma memang kita nggak posting aja. Apa sih lo lapor mancing aja? Nggak selalu harus dilapor lah. Biarin aja. Ya kan dia yang nanggung dosanya sendiri. Memfitnah orang di saat bulan puasa. Di lain sisi, keberkahan Ramadan sepertinya benar menaungi keluarga besar Rizky Bilar dan Lesti Kejora pasca sinetron yang diperankannya cukup diminati masyarakat. Lantas, seperti apakah rasa syukur Rizky Bilar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Hadirnya bulan suci Ramadan 1445 Hijriah yang telah berjalan setengahnya di tahun ini, seperti diketahui memang mendatangkan keberkahan yang luar biasa bagi Rizky Bilar. Ia menuturkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ia lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Kali ini Bilar dan Lesti memang disibukkan dengan sinetron terbaru mereka bertajuk Aku Mencintaimu Karena Allah yang sudah tayang beberapa episode menemani buka puasa tahun ini. Yang lebih menambah kebahagiaan, sinetron tersebut mendapatkan peringkat 10 besar yang membuat Rizky Bilar tak henti-hentinya bersyukur dengan keberkahan yang didapatkannya di tahun ini. Dan seperti inilah rasa syukur Rizky Bilar, kebahagiaannya bisa bermain baik dengan sang istri dalam satu judul sinetron. Kita sebetulnya dari awal memang cuma berniat, udah kita berikhtiar aja kayaknya sih tontonan yang menghibur, tontonan yang menarik. Masalah rating itu ya urusan di atas lah. Kalau memang dapat 10 besar, 5 besar, 3 besar atau bahkan rating 1 ya itu bonus lah dari penonton kita. Pasti banyak banget. Gua aja bacanya itu sampai nangis loh. Baru baca loh gua, belum nonton. Belum lihat tayangannya. Tapi mudah-mudahan sih ya, maksudnya apa yang gua baca begitu nanti kita visualkan dalam bentuk adegan itu bisa nyampe ke hati penonton dan bisa membawa penonton terhanyut di dalamnya. Bedanya adalah kalau tahun lalu kan saya memang benar-benar fokus di belakang layar ya. Jadi puasanya benar-benar lebih fokus, lebih banyak diisi kegiatan di rumah gitu. Lebih banyak meeting di rumah. Jadi ibadahnya lebih mudah lah gitu ya istilahnya. Kalau sekarang kan kita benar-benar di lokasi syuting, ada kegiatan yang benar-benar full, padat gitu. Jadi ya butuh tenaga ekstra lah untuk mempersiapkan Ramadan kali ini. Tapi mudah-mudahan dengan kita semakin banyak kegiatan ketika beribadah, insya Allah nilai puasanya juga akan bertambah gitu. Amin. Saya sih sangat ya alhamdulillah puas ya, kalau secara kualitas puas, kalau secara rating ya biarlah Allah yang mengatur segalanya ya, kita cuma bisa berikhtiar. Tapi kalau secara kualitas tadi saya senang, apalagi saya juga nggak expect istri saya ternyata sebagus itu aktingnya, bisa membawa penonton benar-benar hanyut dalam kesedihan yang dia rasakan, benar-benar membawa penonton ke bawah gitu sama cerita yang kita berikan di situ. Kebahagiaan yang dituturkan Bilar tentu seiring sejalan dengan aktivitasnya yang semakin bertambah di tahun ini. Harus melewatkan setiap harinya di lokasi syuting yang cukup mengejutkan, Bilar masih bisa melakukan berbagai olahraga yang ditekuninya seperti sepak bola dan olahraga lainnya yang menurut Bilar dilakukan dalam rangka menjaga penampilannya.
Lantas, seperti apa tips Rizky Bilar menjalankan ibadah puasa dengan segudang rutinitas yang harus dilakukannya? Benarkah Rizky Bilar sering mengkonsumsi vitamin dan makanan bergizi untuk menjaga tubuhnya agar tetap fit? Lantas, benarkah Bilar semakin religius di bulan suci Ramadan? Ya paling Muay Thai sih, Muay Thai pas lagi di sela-sela kegiatan syuting, karena kan Muay Thai lumayan bisa membakar kalori ya, bahkan lebih banyak kalori yang dikeluarkan, kalori yang dihasilkan ketimbang main bola menurut saya. Belum tahu, kita sih tergantung syutingnya. Kalau syutingnya kayak tadi kelarnya cepet, saya sempat main bola. Kadang-kadang kita kan kelarnya jam 10, jadi suka nggak keburu, suka capek juga gitu kan. Gitu. Jadi kita menyesuaikan aja, pas lagi kosong ya kita main, pas lagi full ya kita istirahat aja. Yang pasti sesuai dengan porsi, dalam artian kebutuhan protein terpenuhi, karbohidrat pas konsumsinya, dan tidak terlalu banyak, kalau saya ya tidak terlalu banyak yang gula-gula lah sekarang gitu. Udah mulai ngurangin gula. Iya, karena ngeri juga. Sekarang glukosa itu bukan hanya menyerang orang-orang yang sudah renta ya, atau orang-orang yang sudah lebih berumur ya. Bahkan di bawah 30 juga sekarang banyak kita lihat sudah menderita glukosa. Dan kemarin saya juga cek, gula darah saya juga lumayan lah gitu. Jadi sekarang saya udah mulai menjaga kadar gulanya. Paling kurma kayak, atau habatus sauda, atau kadang-kadang saya suka mengkonsumsi multivitamin sih untuk menjaga daya tahan tubuh lebih prima ya. Sementara itu, seiring sejalan dengan kesuksesan yang tengah dimilikinya saat ini, tak jarang banyak pula komentar miring yang masih datang kepadanya. Lantas, bagaimana cara Bilar menghadapi nyinyiran warganet? Halo, nama saya Radendraka Deniswara Putra Permana. Saksikan Intensi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Sementara itu, seiring sejalan dengan kesuksesan yang tengah dimilikinya saat ini, tak jarang banyak pula komentar miring yang masih datang kepadanya. Lantas, bagaimana cara Bilar menghadapi nyinyiran warganet? Dan pesannya untuk warganet yang masih sering berkomentar miring kepada dirinya. Karena selama ini kan saya lebih banyak diam. Tudingan-tudingan yang, karena gini, menurut saya dalam urusan rumah tangga, topik ekonomi, topik perekonomian itu termasuk hal yang paling sensitif bagi saya. Apalagi jika tudingan orang itu tidak benar gitu. Karena kan kita selama ini hanya melihat enak ya misalkan mereka terlalu memegangkan satu pasangan lalu merendahkan pasangannya, kadang-kadang kan wah enak ya Syahmi ya pasti begini. Nah, itu cuma asumsi gitu. Jangan sampai asumsi kalian yang kalian keluarkan pada orang tersebut lalu menyakiti orang tersebut sehingga menjadi dosa dan fitnah, menjadi dosa fitnah bagi kalian. Dan ya saya harap mudah-mudahan kedepannya bisa diminimalisir lah hal-hal seperti itu gitu. Karena saya sendiri pribadi, menurut saya tidak pernah ingin mencampuri urusan orang sedikit, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada orang tersebut. Kita tidak pernah tahu realita yang terjadi dalam kehidupannya seperti apa gitu. Kalau saya sih seperti itu. Mudah-mudahan saya akan bisa selalu seperti itu ya, tidak pernah menyinggol orang lain. Ya sebetulnya di satu sisi kita sebagai public figure ya, ini memang menjadi resiko dari kita. Cuma perlu saya sampaikan bahwa public figure ini juga manusia gitu. Public figure ini punya perasaan, punya hati juga. Ada kalanya ketika ada tudingan yang tidak benar, ada fitnah yang tidak benar, kita juga bisa merasakan yang namanya sakit hati. Tapi kalau ditanya langkah apa yang akan saya berikan, ya ke depan mungkin saya akan lebih banyak diemin. Tapi kadang-kadang kalau memang diperlukan saya untuk
meluruskan, saya pasti akan meluruskan. Tapi kalau untuk sampai menempuh jalur hukum saya bikin laporan sih kayaknya sih enggak gitu kan. Saya ya udahlah cukup lah yang kemarin. Kalau impact-nya tidak terlalu besar sih saya tidak akan sampai sebegitunya lah. Cuma ya insya Allah mudah-mudahan netizen yang di luar sana yang masih suka menuding, memberikan tudingan atau bahkan fitnah terhadap artis tertentu, ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar untuk saling memperbaiki diri lah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.